Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Shalom Sobat Teruna, apa kabar? Kakak harap hari ini kalian baik-baik saja ya. Walaupun kita masih tetap tidak bisa berjumpa, tapi Kak Jen harap kalian masih tetap semangat dan tetap bersyukur. Nah, pada hari Minggu ini kita akan mulai ibadah kita ya. Sebelum itu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Bapa. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami masih bisa beribadah secara online. Dan terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Bapa supaya apa yang kami dengarkan lewat ibadah hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama, Sobat Teruna. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca, memahami, dan melakukannya. Haleluya. Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pembacaan kita dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rendahkanlah Dirimu, dan judul kita dalam Sabda Bina Teruna adalah Menegur dalam Kasih. Siapakah Paulus? Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi pemberita Injil. Dan dulu sebelum dia bernama Paulus, dia bernama Saulus. Dia dikenal sebagai Saulus. Dan dia adalah seorang penganiaya jemaat, banyak menyiksa, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan Tuhan menangkap dia, menunjukkan kepada dia. Dan akhirnya
Paulus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena pengalaman pribadinya berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia menjadi pemberita Injil, dia adalah seorang pemberita Injil yang sangat rendah hati dan dia sangat militan. Nah, nanti kita harus tahu bagaimana sih kisah Rasul Paulus ini dalam pemberitaannya di jemaat Korintus. Ikuti kisah selanjutnya. Setelah Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, Paulus kemudian melanjutkan perjalanan misinya ke jemaat di Efesus. Nah, setelah sekian lama Paulus ada di jemaat Efesus, Paulus mendengar berita tentang bagaimana kondisi dan keadaan jemaat Korintus. Mereka ada dalam masalah besar, mereka ada dalam situasi yang mengancam persekutuan mereka. Ada kelompok yang menuding dan memegahkan diri mereka karena kehebatan mereka, karena harta milik mereka, dan mereka menjadi sombong. Untuk itulah Paulus terpanggil untuk mengingatkan kembali jemaat di Korintus dengan menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus mau meluruskan, Paulus mau mengingatkan mereka kembali untuk mereka tetap ada dalam kesehatian, dalam kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Hai Kak Deno. Hai Kak Devi. Lama ya kita udah gak ketemu Kak Deno. Iya. Tunggu. Terus samanya baru-baru semua lagi. Iya dong. Kak Deno, seriusan ini apa yang baru semuanya? Terbaru nih Kak, terbaru. Baru banget. Iya, mahal sih harganya ya ampun. Iya, jetong-jetong Kak. Ini jutaan. Tidak. Kok bisa Kak Deno? Bapakku bagi duit Kak. Habis buat tanah. Seriusan? Iya. Kak Deno, walaupun orang tua punya uang nggak boleh dihambur-hamburin buat barang-barang mewah kayak gini. Apalagi lagi kondisi kayak gini, semuanya serba susah. Kata bapakku, uang bapakku uang juga. Aku boleh kok pakai-pakai. Iya, tapi segala sesuatu itu memang diperbolehkan, tapi tidak semuanya itu berguna Kak Deno. HP itu satu Kak Deno. Ini sombong banget loh Kak Deno. Walaupun itu duit orang tua Kak Deno. Aku nggak boleh sombong Kak. Nggak boleh lah Kak Deno. Kenapa? Nanti kalau Tuhan ambil nih semuanya dari Kak Deno akibat kesombongan Kak Deno, gimana? Nggak mau aku Kak. Tapi aku nggak happy dong Kak. Sobat Rina, jangan dicontoh ya. Jadi kalau kita punya sesuatu tidak bisa dipamerkan, apalagi secara sengaja. Dan ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu milik Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan apa yang tidak semuanya itu bersifat abadi, Sobat Rina. Betul nggak Kak Deno? Makasih Kak Devi udah ingetin aku ya. Sama Kak Deno lagi, jangan disombongin ya. Jangan contoh hal yang Nah, buruk. Sobat Teruna, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita semua. Ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, Tuhan mau kita tidak sombong, tetapi tetap ada dalam kerendahan hati, mau menerima. Dan Tuhan juga mau lewat kebenaran firman Tuhan hari ini buat kita semua, buat Sobat Teruna dan buat kakak pelayan. Mari kita hidup dalam kesehatian, dalam kebersamaan, tidak memegahkan diri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi tetap ada dalam kerendahan hati. Nah adik-adik, kan kita sudah membaca nih dan merenungkan serta melihat video tadi tuh yang disampaikan oleh Bunda Nana. Nah, melalui firman Tuhan hari ini yang ingin ditekankan adalah kita harus hidup taat di dalam Tuhan dan kita harus setia dan harus rendah hati supaya persekutuan kita boleh semakin erat dan nama Tuhan ditinggikan. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.